Shalom saudara terkasih. Bagaimanapun dan apapun keadaanmu, akhir-akhir ini satu hal yang kita tahu pasti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan satu perikop firman Tuhan yang saya ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara terkasih, dari pembacaan firman Tuhan tadi, ada 3 hal yang kita temui. Yang pertama, Yesus beserta dengan murid-muridnya. Tuhan berjanji bahwa Dia Allah Immanuel, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Ketika kita menyadari penyertaan Tuhan yang dahsyat terus bersama dengan kita, itu membuat hati kita tenang. Tapi ketika kita ada dalam ketenangan yang luar biasa, seringkali kita menjadi lalai, kita menjadi lupa diri, membuat kita tidak berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum." Ingat, seperti singa, sama seperti singa tapi bukan singa. Dan siap untuk mencari orang yang bisa diterkam. Ketika kita ada di zona aman, ketika kita tahu tentang Tuhan yang menyertai kita dan membuat kita terlena dan tidak berjaga-jaga, kita menjadi mangsa yang empuk bagi si iblis. Tapi tahukah saudara, ketika kita mendapatkan pergumulan yang berat, ketika kita diserang, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita sedang diperhitungkan oleh iblis. Itu hal yang pertama, Tuhan menyertai perjalanan murid-muridnya menuju ke seberang. Yang kedua, kita temui dari cerita tadi bahwa ada angin topan yang sangat dahsyat mengamuk. Kemudian ada ombak yang besar menghantam perahu, membuat perahu itu hampir penuh dengan air yang nyaris tenggelam. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali ada topan yang sangat dahsyat yang mengamuk, ada juga gelombang yang besar yang menghantam perahu hidup kita. Baik itu goncangan yang besar yang terjadi atas kehidupan rumah tangga kita, mungkin juga atas pekerjaan dan usaha kita, bisnis kita saat ini yang menjadi kacau balau karena COVID-19, pun juga mungkin kesehatan kita, mungkin juga anak-anak kita, mungkin juga pelayanan kita. Kita mengalami badai dan topan yang menghantam, yang ganas, gelombang yang besar yang membuat air masuk sampai perahu kita nyaris tenggelam, perahu hidup kita nyaris tenggelam. Saudara yang terkasih, ketika kita ada di situasi sulit, ada di dalam goncangan yang besar seperti ini, jangan takut. Tuhan berjanji Dia menyertai kita. Dan yang ketiga, selain ada badai yang besar, ada tofan yang ganas, ada gelombang yang besar, kita melihat bahwa Tuhan tertidur. Kenapa Tuhan Yesus bisa tertidur? Yang pertama, di ayat yang pertama dijelaskan bahwa Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk berangkat ke seberang. Tapi di tengah perjalanan di ayat berikutnya dikatakan bahwa murid-murid membawa Yesus dalam perahunya. Yesus yang seharusnya memimpin perjalanan mereka, justru kepemimpinan ini diambil alih oleh murid-muridnya.
dan mereka yang membawa Yesus. Dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali kita pun melakukan hal yang sama. Kita serahkan semua pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, masalah hidup kita kepada Tuhan. Tapi kemudian kita ambil alih. Dalam bisnis kita mungkin kita merasa bahwa skill kita, experience kita, kemampuan kita sangat cukup sehingga kita tidak mau merepotkan Tuhan. Tapi tahukah saudara, Tuhan sangat rindu kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita mengambil alih kepemimpinan, itu hal yang membuat Yesus tertidur. Dan yang kedua, kita tahu bahwa ada 12 murid di dalam perahu bersama dengan Yesus. Dan notabene, tidak semuanya mendayung perahu. Bahkan dikatakan ada perahu-perahu lain yang bersama-sama mengikuti Yesus. Artinya suasananya sangat ramai. Tapi tidak ada satupun yang mengajak Yesus berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Bukankah hal ini pun menggambarkan kehidupan kita, bahwa seringkali ketika kita begitu sibuk dengan bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, dengan kegiatan kita, membuat kita hampir-hampir melupakan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk bersaat teduh. Kita tidak punya waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tertidur. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus tertidur? Dibilang bahwa Tuhan Yesus tertidur di buritan. Tahukah saudara, buritan adalah bagian yang paling belakang dari sebuah kapal. Dan murid-murid ada di haluan. Seringkali kita tidak menempatkan Tuhan di porsi yang tepat. Kita tidak menempatkan Tuhan di posisi utama dalam kehidupan kita. Kita taruh dia di garis belakang. Nanti ketika kita ada di situasi sulit dan kita butuh pertolongannya, baru kita cari Tuhan. Sungguh-sungguh kita taruh dia di garis depan. Tapi sebenarnya setiap hari kita mungkin taruh Tuhan di garis belakang, di buritan. Itu sebabnya Yesus tertidur. Nah, bagaimanakah caranya kita membuat Tuhan tidak tertidur? Kalau selama ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini kita berpikir bahwa Tuhan sangat-sangat sibuk mendengar dan menjawab teriak minta tolong, bukan saja dari bangsa kita, tapi dari seluruh bangsa-bangsa di dunia karena COVID-19 ini. Dengar baik, Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengar teriak kita minta tolong. Tapi satu hal yang membuat Tuhan fokus sama kita, satu hal yang bisa membuat mata Tuhan tertuju kepada doa-doa kita, ketika kita menaikkan PPW kita, praise and worship kita yang terbaik bagi Tuhan. Tingkatkan kualitas praise and worshipmu kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin cuma 5 menit, tingkatkan waktunya, tingkatkan kualitasnya. Selain itu, pakai banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena di Mazmur 1 berkata, orang yang duduk merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Mau berhasil dalam bisnismu, mau berhasil dalam usahamu, dalam setiap pergumulanmu, berhasil memenangkan kesembuhan, meraih kesembuhan yang dari Tuhan atas sakit penyakitmu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara yang terkasih, 2 hal yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya ketika mereka ada dalam suasana panik waktu dihantam oleh tofan yang dahsyat dan gelombang yang besar. Tuhan bilang, mengapa kamu takut? Jangan takut, saudara. Kenapa? Karena ketika takut, Petrus nyaris tenggelam ketika dia berjalan di atas air. Tahukah saudara bahwa takut itu bukan hanya suatu perasaan, rasa takut, tapi suatu roh yang bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan bagi kita bukan roh ketakutan, tapi kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketika takut, hamba yang tidak setia menyembunyikan 1 talentanya. Dan di akhir dari cerita ini Tuhan berkata, ambil talenta yang dari dia, berikan kepada hamba yang setia dan lemparkan dia di dalam kegelapan. Saudara yang terkasih, ketika kita sungguh-sungguh masuk dalam pujian penyembahan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan, walaupun ada badai yang sangat dahsyat yang menyerang kita, ada gelombang yang besar menghantam perahu kita,
Tuhan sanggup berdiri dan menjadi pembela bagi kita. Dan Dia akan berkata, diam dan tenanglah, karena aku sedang menikmati pujian penyembahan anakku. Minggu ini adalah minggu pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Dan Roh Kudus itu ada dalam kita, membuat roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh dunia ini, sehingga kita punya kekuatan yang tak terbatas, kuasa yang tak terbatas, kuasa Roh Kudus yang tak terbatas. Kuasa Roh Kudus itu sanggup membangun pertahanan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kalau engkau percaya, engkau sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat melebihi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Itu sebabnya saudara, ketika ada badai, ketika ada topan, ada gelombang yang besar yang menghantam hidup kita, dengan kuasa Roh Kudus kita sanggup berdiri dan kita berkata, diam, tenanglah, karena aku sedang menyembah Bapakku Sang Pencipta alam semesta ini. Jangan takut saudara. Dan firman Tuhan berkata, percaya. Tahukah saudara, ketika kita tidak percaya, itu diibaratkan kita sedang mengikat tangan Tuhan untuk tidak bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Tapi lakukan seperti Daud. Ketika Daud datang ke Siklag, dia ada dalam situasi yang sangat menyedihkan karena Siklag sudah di bumi hanguskan oleh musuhnya. Bahkan para istri, anak, lembu sapi sudah ditawan dan dibawa pergi oleh musuhnya. Daud ada di situasi yang sangat menyulitkan karena para pengikutnya hendak melempari dia dengan batu. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia bertekad untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan di akhir dari kisah tadi, Daud bisa merebut kembali apa yang sudah direbut oleh musuhnya. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa hanya 400 orang muda yang melarikan diri dengan onta yang bisa selamat. Yang lainnya ditumpas habis oleh Daud. Dia pulang dengan membawa jerahan dan kemenangan yang gilang gemilang karena dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Saat ini, saudara, percayalah. Jangan ragu-ragu, tetap percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, badai yang besar, angin topan yang dahsyat, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi angin timur yang bisa membelah laut Teberau, sehingga Israel berjalan di tanah kering dalam keadaan selamat. Bahkan topan yang ganas itu, Tuhan sanggup merubahnya menjadi anginnya Tuhan untuk mendatangkan burung puyuh, seperti yang terjadi di padang gurun. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mendatangkan lewat anginnya burung puyuh sekitar 2 hasta atau sekitar 90 cm dan panjangnya itu sejauh 1 hari perjalanan. Ketika kita percaya, angin topan yang dahsyat Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi angin berkatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Dan yang kedua, ketika kita percaya, gelombang yang besar yang bisa menghantam perahu kita dan membuat perahu hidup kita nyaris tenggelam, sanggup Tuhan ubahkan menjadi tembok air yang membuat Israel menyeberang dengan aman, menjadi tembok perlindungan bagi mereka. Bahkan tembok air itu Tuhan ubah untuk mengalahkan, menenggelamkan musuhnya Firaun dengan kereta kudanya. Itu sebabnya saudara, saat ini lewat firman Tuhan, dengar baik, Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita aman-aman saja. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita mulus-mulus saja. Tapi satu lagu lama berkata demikian. Tak pernah dia janji, selalu kan panas. Dan tak pernah dia janji, hanya ada hujan. Tetapi dia janji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Ketika topan ganas melandamu,
Tuhan berjanji Dia memberi kekuatan. Itu sebabnya jangan takut, tetap percaya. Dan akhir dari lagu tadi berkata, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala khawatirmu. Dia sanggup menolong engkau. Mujizat Tuhan masih ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.